Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap muka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendapat keberkahan serta keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqna fahma, amin. Memasuki materi kita pada hari ini, yaitu yang berjudul Sejarah Ilmu Pengetahuan Masa Bani Umayyah. Poin yang pertama yaitu sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Itu terdiri dari ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukaan hadis terjadi ketika kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan hadis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang kedua, ilmu sejarah geografi adalah segala ilmu yang membahas mengenai kisah, perjalanan hidup, dan riwayat. Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi sukses menulis berbagai peristiwa sejarah. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan bidang bahasa adalah segala ilmu yang mempelajari mengenai bahasa, nahwu, sharaf, dan lain-lain. Yang keempat yaitu bidang ilmu filsafat adalah segala ilmu yang biasanya berasal dari bangsa asing seperti ilmu mantik, astronomi, kimia, ilmu hitung, dan ilmu yang berkaitan dengan itu serta ilmu kedokteran. Pola pendidikan Islam ketika periode dinasti Umayyah sudah berkembang jika dibandingkan ketika masa Khulafaur Rasyidin, dengan ditandai dengan adanya masjid yang semakin marak dan kegiatan ilmiah serta berkembangnya kutub dan majelis sastra. Tempat pendidikan periode dinasti Umayyah yaitu kutub atau maktab. Kutub berasal dari kata dasar yaitu kataba yang artinya menulis atau tempat menulis. Jadi kutub adalah tempat untuk belajar menulis. Kutub merupakan tempat anak-anak untuk menghafal Al-Quran, belajar menulis dan membaca, serta belajar tentang pokok-pokok ajaran Islam. Yang kedua yaitu di masjid. Setelah pelajaran di kutub selesai, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah yang dilaksanakan di masjid. Pelajaran yang diajarkan di masjid meliputi Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih, serta diajarkan tentang kesusastraan, saja, ilmu perbintangan, dan ilmu hitung. Yang ketiga yaitu majelis sastra. Majelis sastra adalah balai pertemuan yang disiapkan dan dihiasi dengan hiasan yang indah, yang hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka. Kemudian pendidikan istana. Pendidikan istana diarahkan untuk mendapatkan kecakapan memegang kendali pemerintahan maupun hal-hal yang berkaitan dengan keperluan dan kebutuhan pemerintah. Poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang mendukung terjadi pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Di antaranya faktor ekonomi yang sangat banyak atau cukup untuk menghasilkan suatu barang yang belum pernah dibuat. Kemudian faktor banyaknya pemikir hebat sehingga banyak penemuan yang ditemukan. Banyaknya orang yang belajar di
luar negeri lalu kembali ke tempat asalnya dan memberikan ilmunya kepada orang lain. Banyaknya pendukung ilmu seperti perpustakaan sekolah yang mendukung pendidikan sewaktu masa Andalusia. Kemudian dari segi agama, yaitu ilmu agama, ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu yang membahas lafaz Allah dengan benar. Bahkan terdengar kabar sewaktu masa Bani Umayyah itu tidak ada satupun orang yang buta huruf. Dan karena di masa ini banyak sekali ahli-ahli yang bermunculan seperti Ibnu Sina, ahli kedokteran, Al-Jabar, ahli matematika, para sufi terkenal yaitu Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i terkenal di zaman dinasti Umayyah. Kemudian pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Adapun beberapa faktor internal untuk kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah diantaranya adalah satu, konsisten dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Kemudian ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk terus maju. Islam sebagai rahmat seluruh alam. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menghadapi dunia dan ukhrawi. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang dari diantaranya satu, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama pada ilmu filsafat. Yang kedua yaitu gerakan terjemah pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, bidang kedokteran, bidang filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor-faktor tersebut, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah itu diantaranya satu, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Dalam Al-Quran banyak menyuruh kita untuk menggunakan akal, kemudian melaksanakan isi hadis. Banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu. Kemudian mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Contohnya ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Poin yang ketiga yaitu bukti-bukti pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Buktinya yaitu adanya pembukuan hadis yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hadis adalah pembuatan, perkataan atau perilaku yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis sendiri juga dijadikan sumber dalam hukum Islam selain Al-Quran. Kedudukan hadis itu di bawah Al-Quran. Hadis itu terdiri menjadi 4 tingkatan, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Bukti yang lainnya yaitu dengan dibangunnya Universitas Cordoba dan dibangunnya perpustakaan yang memiliki koleksi buku mencapai sampai dengan 400.000 judul buku. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Karena air kota ini tidak layak diminum, maka banyak para ilmuwan atau tokoh-tokoh penemu pada masa Bani Umayyah juga sudah banyak bidang ilmu pengetahuan pada masa itu, seperti pada bidang kedokteran,
ilmu tafsir bidang kesenian. Poin yang keempat yaitu tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah, terdiri menjadi 8 bidang ilmu. Yang pertama dalam bidang ilmu fikih, Imam Hanafi dan Imam Maliki. Yang kedua dalam bidang tasawuf, Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah. Yang ketiga dalam bidang ilmu yaitu Abu Hurairah. Dan yang keempat dalam bidang tafsir, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Jabir. Kemudian dalam bidang ilmu kimia, Abbas bin Firnas, juga dikenal sebagai Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas Ibnu Firdas al-Takurini. Kemudian dalam bidang ilmu kedokteran yaitu Abu Al-Qasim al-Zahrawi. Dalam ilmu bidang sejarah, Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, Abu Bakar Muhammad bin Umar. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang bahasa dan sastra, Ali Al-Qali, Abu Amr Ahmad ibnu Muhammad ibnu Rabbi. Dan berikut ini yaitu biografi tokoh ilmuwan Islam pada masa Bani Umayyah. Imam Hanafi nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit Al-Marzuban, namun beliau dikenal dengan nama panggilan kunyah Abu Hanifah, orang pertama yang meletakkan dasar-dasar fikih dan mengajarkan hikmah-hikmah yang baik. Beliau merupakan pendiri dari mazhab jurisprudensi Islam Hanafi. Yang kedua Imam Malik ibnu Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas adalah pakar ilmu fikih dan hadis, termasuk salah satu imam mazhab yaitu mazhab Maliki dengan kitabnya yang terkenal Al-Muwatta. Kemudian Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Bahri dalam bahasa Arab Abu Sa'id Madinah Abu Sa'id al-Hasan Ibnu Abil Hasan Yasar al-Bahri, Madinah 642 sampai 10 Oktober 728, adalah ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada masa awal Khalifah Umayyah. Kemudian Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar al-Azdi, lahir 598, wafat 678, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah, adalah seorang sahabat Nabi yang merupakan periwayat hadis. Kemudian Abu Al-Qasim al-Zahrawi. Abu Qasim al-Zahrawi adalah seorang pioner dalam ilmu bedah modern. Beliau merevolusi ilmu bedah klasik dan meletakkan kaidah-kaidah bedah yang menjadi pijakan ilmu bedah modern saat ini. Dan yang poin terakhir yaitu merekonstruksi sejarah ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Rekonstruksi yang bisa kita ambil pada zaman Bani Umayyah untuk dapat diterapkan pada pendidikan di Indonesia adalah pengembangan non-normal berbasis keilmuan seperti Padepokan Musya Asy'ari dan kajian M.A. Ainun Najib. Kajian-kajian keilmuan di luar pendidikan formal seperti ini diharapkan dapat berkembang di masyarakat Indonesia agar tercipta kultur keilmuan yang diharapkan dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Umat Islam pada masa itu sudah menjadi pelopor kemajuan dunia karena kegigihan dan ketekunannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya. Jadi sangat disayangkan jika generasi muda muslim sekarang menjadi malas belajar, lemah bahkan tertinggal. Kiannya Khalifah Harun al-Rasyid untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta imbalan yang sesuai pada ilmuwan pada masa itu. Kemudian, baiklah, sampai
sampai sini apakah ada yang belum dimengerti atau ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada. Jika tidak ada, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.